Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Nama saya Lutfiana Septi Susianti. Ini fasilitator saya, Dr. Sawitri MPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Turyono ST SPD. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang membuat menyenangkan adalah membuat koneksinya. Seorang guru yang hebat harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif, seorang guru harus memahami konsep inti dari budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif mengacu pada tanggung jawab dan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan, terciptanya kontrol diri dalam mengambil keputusan dan tindakan, serta menumbuhkan motivasi internal yang kuat. Yang kedua adalah motivasi perilaku. Manusia muncul untuk menghindari punishment, mendapatkan reward, dan mencapai objektif. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelimanya, posisi kontrol sebagai manajer adalah yang terbaik. Karena di sini manajer mempunyai keterlibatan dengan murid yang sangat ketara, memfasilitasi murid untuk bertanggung jawab dengan perilaku dan mengarahkan untuk mendapatkan solusi atas masalah. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas, baiknya bersifat mudah dipahami, sederhana, dan disepakati atas dasar kesadaran bersama. Yang kelima adalah segitiga restitusi. 3 tahap dilalui untuk memfasilitasi peserta didik mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari solusi yang terbaik untuk masalahnya. Komunikasi menjadi kunci utama dalam penerapan segitiga restitusi. 3 langkah tersebut adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keterkaitan antara materi dari modul 1.1 sampai modul 1.4 ini saling berkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan budaya positif. Pada modul 1.1 pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di sini memerlukan penerapan budaya positif untuk dapat mempermudah tujuan pendidikan seperti yang ada pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, menghamba dan menuntun, di mana di sini seorang guru mengarahkan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamanya. Kemudian yang kedua, pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila guru mempunyai nilai-nilai guru penggerak dan mereka memerankannya dengan baik. Kolaborasi dan kerjasama merupakan kunci untuk dapat menerapkan budaya positif. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak. Di dalam visi guru penggerak juga diperlukan budaya positif untuk mewujudkan rencana dan impian seperti yang tertuang dalam visi sekolah. Jadi, dapat disimpulkan materi 1.1 sampai dengan 1.4 ini saling berkaitan. Selanjutnya adalah refleksi pertanyaan. Refleksi pertanyaan ini muncul beberapa pertanyaan terkait dengan pemahaman tentang budaya positif. Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, sejauh ini saya telah memahami konsep-konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri.
Kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan. Tujuan nilai ini mengacu pada nilai dan prinsip yang dianut oleh seseorang. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol. Pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian yang kelima adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian ketika ditanya hal yang menarik menurut saya adalah tentang restitusi, di mana dalam menghadapi masalah, komunikasi menjadi cara yang lebih baik daripada memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Untuk pertanyaan yang kedua, pada awalnya saya menempati posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Sebagai guru, seharusnya saya menempatkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menghadapi murid. Pengalaman yang saya lakukan terkait penerapan konsep-konsep budaya positif adalah dalam menangani murid yang melakukan pelanggaran, contohnya jajan di luar sekolah, siswa yang lupa tidak membawa buku, terlambat berangkat sekolah, dan penggunaan make up yang berlebihan, saya akan melakukan penanganan dengan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Pertanyaan yang keempat, jika saya ditanya perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah, saya merasa tergerak untuk melakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut sudah baik. Ternyata, rekan-rekan guru sudah menjalankan beberapa konsep budaya positif. Dalam hal ini yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama dan konsentrasi dalam menjalankan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pemberi rasa bersalah. Perasaan saya saat itu bingung karena anak-anak tergolong dewasa dan biasanya mengingat apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa seharusnya saya ada pada posisi manajer, di mana pada posisi manajer saya mengutamakan komunikasi. Karena komunikasi harus terjalin dengan baik agar ditemukan solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut. Untuk pertanyaan yang ketujuh, jika ditanya sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapannya. Hanya saja saya belum mempraktikkannya dengan sempurna. Terkadang saya masih berperan sebagai pemberi rasa bersalah dan itu harus saya hilangkan. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-8, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari? Menurut saya ada hal lain yang penting untuk dipelajari, yaitu tentang psikologi pendidikan. Karena kami sebagai seorang guru harus mampu mempelajari karakter murid agar kita pandai dalam pengambilan sikap kepada murid. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.